19.08.0250. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan materi berjudul Pengembangan Identitas Budaya. TJV 1981 menggambarkan identitas etnis sebagai bagian dari konsep dari individu yang berasal dari pengetahuan tentang anggota dalam kelompok sosial dan nilai atau pada keanggotaan itu. Demikian pula Fahrenheit 1990 definisikan identitas etnis sebagai terdiri dari identifikasi diri sendiri atau sebagai anggota kelompok kerasa memiliki dan salah satu sikap menuju kelompok seseorang. Kemudian banyak model penggunaan telah diusulkan untuk di pengetahuan penggabungan budaya dalam merasa identitas individu sebagai dengan model tahap pengembangan lainnya. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa pertama, perkembangan dari satu tahap ke tahap yang lainnya, dan yang kedua urutan tetapi bukan tingkat perkembangan melalui sebagai tahap serupa antar individu. Lalu penggunaan model pengembangan identitas budaya semoga bermanfaat bagi konselor ingin memahami konteks budaya klien mereka. Model ini membantu menjelaskan bagaimana individu dapat membentuk sikap mereka tentang dirinya mereka sendiri, individu lain, dan konsep atau kelompok identitas atau budaya yang sama, dan individu dari kelompok mayoritas. Sekian pembacaan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Citra Mutia Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Mutia Amelia, NPM 1911080425. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan identitas ras atau etnis. Banyak model pengembangan identitas telah diusulkan dengan dielaborasi selama 2 dekade terakhir untuk menggambarkan proses yang mungkin dilakukan individu, pengalaman dalam menjadi sabar, menerima, bersikap positif dalam sikap mereka tentang latar belakang ras atau etnis, mereka sendiri atau orang lain. Beberapa model ini lebih spesifik untuk individu dari kelompok etnis minoritas tertentu, misalnya Blacks Cross 1995 dan Chicanos atau Latinos Ruiz 1990, dan yang lain dijelaskan berlaku untuk berbagai etnis minoritas kelompok. Kemudian salah satu model perkembangan tertua dan paling dikenal luas relevan bagi orang-orang di latar belakang budaya etnis minoritas adalah satu-satunya dikembangkan oleh Atkinson, Morten, dan Sue 1989. Saat ini berjudul Model Pengembangan Identitas Rasial atau Budaya. Model ini pertama kali diusulkan pada 1979 dan sejak itu mengalami beberapa revisi. Itu termasuk 5 tahap: kesesuaian, disonansi, perlawanan, dan perendaman, introspeksi, dan kesadaran integratif. 3. Perkembangan identitas birasial. Ada segmen populasi yang berkembang, yaitu birasial. Menurut sensus tahun 1990, 1,9 juta anak di Amerika Serikat tinggal di rumah dengan orang tua dari ras yang berbeda, dan sekarang perkiraan menunjukkan ada lebih dari 7 juta orang warisan campuran dari segala usia di negara.
Beberapa perkembangan identitas model yang menjelaskan kebutuhan unik orang birasial atau bikultural telah dikembangkan. Poston 1990 mengusulkan pengembangan identitas birasial 5 tahap model. Pada tahap pertama, orang birasial tidak bergantung pada identitas kelompok saat dia bekerja dalam konteks keluarga. Selama tahap kedua, pilihan kategorisasi grup, orang birasial dipaksa untuk memilih grup identifikasi tertentu. Model lain dari pengembangan kepribadian bikultural oleh Gutierrez 1985 mendamaikan tahapan perkembangan Erikson 1968 dengan tipikal tahapan pengembangan identitas minoritas. Di setiap psikososial Erikson, tahap pengembangan permainan identitas budaya individu saat ini berperan penting dalam bagaimana tugas pengembangan yang didekati. Kerwin dan Ponteroto meninjau beberapa identitas birasial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinka Anindita dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai dimensi minoritas lainnya pengembangan identitas. Beberapa dimensi status minoritas lainnya seperti jenis kelamin, orientasi seksual, atau status disabilitas mungkin juga berpengaruh kuat kepada status identitas pembentukan. Misalnya, 74% penyandang disabilitas Amerika mengenali sebuah kesamaan identitas dengan orang lain penyandang cacat. Downing dan Truss mengusulkan pengembangan identitas feminis model yang dimulai dengan tahap penerimaan pasif seksisme, diikuti dengan tahap krisis di sekitar pengungkapan pengaruh seksisme, sebuah tahap keterikatan yang ditandai dengan hubungan yang intens dengan wanita lain, dan diakhiri dengan tahap komitmen aktif terhadap feminisme atribut pribadi individu diintegrasikan dengan prinsip feminim atau feminis. Kes mempelopori diskusi tentang identitas gay dan lesbian, pengembangan dalam model sexual identity formation-nya yang terdiri dari kebingungan identitas, perbandingan identitas, toleransi identitas, identitas tahap penerimaan, kebanggaan identitas, dan sintesis identitas. Model ya menjadi inspirasi dan dasar perbandingan. Untuk model lain, pengembangan identitas gay dan lesbian, serta untuk biseksual, pengembangan identitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amalia Al-Katiri, NPM 1911080315. Di sini saya akan membacakan materi tentang implikasi konseling. Sue dan Sue 2003 menekankan bahwa pengetahuan tentang perkembangan identitas budaya harus memimpin konselor untuk memahami bagaimana penindasan dan rasisme mempengaruhi kehidupan individu minoritas. Dalam menelaah sosiokultural, kekuatan yang ada dalam masyarakat di mana individu minoritas tidak memiliki kendali. Para peneliti ini menganjurkan agar terapis mengambil sikap proaktif melalui intervensi sistem. Penting untuk hubungan konselor dan klien adalah kebutuhan untuk menjadi sadar akan budaya dan sosial politik, sebagai tambahan untuk mengakui sebagai pandangan dunia yang sah dari klien minoritas. Implikasi khusus dapat ditarik dari masing-masing tahapan yang berbeda. Model untuk masalah konseling yang relevan dan arti penting konselor memiliki latar belakang budaya pada tahap tertentu perkembangan identitas. Konselor harus meninjau model identitas budaya yang sesuai pengembangan yang mungkin berhubungan dengan klien yang mereka konseling. Lebih secara umum, hasil terpenting dari berkembangnya literatur tentang budaya pengembangan identitas sebagai yang diterapkan pada konseling adalah memperkuat dapat berubah selama konseling. Apakah budaya berubah atau tidak? Fokus eksplisit konseling. Jadi, identitas budaya harus dinilai secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almadiana, NPM 1911080317. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Fitri. 6. Piknet kasus. Gagasan ini membantu memecah stereotip itu semua klien dari latar belakang budaya tertentu akan memiliki perasaan yang sama tentang diri mereka sendiri. Seseorang klien dewasa bisa berada dalam tahap budaya
apapun pengembangan identitas, dan dengan demikian sangat berbeda dari klien lainnya dari latar belakang budaya yang sama, yang mungkin berada di panggung yang berbeda. Selanjutnya, klien bisa berada dalam satu tahap pengembangan identitas budaya ketika mereka pertama masuk ke konseling dan bagaimana perasaan mereka tentang identitas budaya mereka. Terima kasih.